Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fahri. Pada video kali ini, saya akan membahas secara mendalam tentang salah satu platform paling penting dalam ekosistem DeFi, yaitu ETH atau ETH. Kita tuh nggak hanya melihat apa itu AV, tetapi juga akan meninjau mekanismenya itu bagaimana, terus bagaimana cara kerjanya berdasarkan white paper, lalu fitur-fitur yang dimiliki itu apa aja sih, lalu serta manfaat dan resikonya, juga mengapa protokol ini tuh penting untuk menjadi fondasi dalam dunia keuangan terdesentralisasi. Nah, video kali ini tuh bertujuan untuk edukatif. Jadi, kita bakal belajar bareng-bareng dan juga saya akan menjelaskan dari mungkin dari dasar juga hingga ke konsep agar kita juga bisa mengetahui dari tentang DeFi itu tersebut pada sistem dari AV. Apa itu AV? AV adalah sebuah decentralized lending protocol, yaitu platform yang memungkinkan untuk pengguna atau kita untuk meminjam dan meminjamkan aset kripto tanpa melalui pihak ketiga, seperti bank atau mungkin lembaga keuangan tradisional. Nah, semua prosesnya itu dilakukan menggunakan yang namanya smart contract di blockchain. Nah, nama AV ini sendiri berasal dari Finlandia yang berarti hantu. Filosofinya tuh berarti bahwa sistem ini tuh berjalan secara transparan, namun tidak memiliki entitas sentral. Jadi dia tuh ada dan berfungsi, tapi nggak ada bentuk fisiknya seperti bank atau bank gedung-gedung itu nggak ada. Di AV ini tuh seorang pengguna bisa pertama menyimpan aset kripto untuk mendapatkan bunga. Lalu meminjam aset kripto lain menggunakan aset tertentu sebagai jaminan. Lalu semua itu dilakukan secara instan, otomatis, dan tanpa verifikasi identitas seperti di bank konvensional. Nah, masalah apa sih yang diselesain sama AV ini? AV itu hadir untuk nyelesain sejumlah masalah dalam sistem keuangan tradisional. Pertama, akses ke layanan pinjamannya itu yang biasanya terbatas. Nah, di bank tuh misalnya seorang tuh perlu mempunyai skor kredit yang bagus, yang terverifikasi OJK gitu. Lalu slip gaji, lalu pekerjaan tetap, dan domisili tertentu yang konotasinya tuh atau mungkin konteksnya domisili itu tuh baik dari warga-warganya. Nah, banyak tuh populasi dunia nggak mempunyai akses atribut tersebut. Jadi, apa itu ngapus batas-batasan tersebut. Selama seseorang punya sebuah kripto, mereka tuh dapat berpartisipasi dalam sistem ini. Nah, kedua, proses yang lambat dan birokratis. Di dunia tradisional, meminjam uang tuh bisa makai waktu mungkin berhari-hari gitu, berminggu-minggu. Nah, di AV ini tuh proses terjadi dalam hitungan detik. Ketiga, volatilitas aset kripto. Nah, banyak pemilik aset kripto ingin mempertaruhkan investasi jangka panjangnya. Namun, itu tuh tetap membutuhkan dana tunai atau stablecoin, nggak bisa asal banget. Jadi, apa itu memberikan solusi seperti asetnya tuh dapat dijadiin jaminan tanpa harus dijual secara keseluruhan. Apa itu nyiptain sistem pinjaman global yang terbuka, cepat, dan transparan. Cara kerja AV ini tuh bagian paling penting ya. Sekarang tuh saya bakal atau kita mungkin bakal masuk ke inti pembahasannya. Bagaimana tuh si AV ini bekerja di balik layar. Bagi bagian ini mungkin saya akan menjelaskan beberapa komponen kunci yang disebutkan dalam white paper mereka sendiri. Pertama, liquidity pool. Nah, ini tuh tidak sama seperti platform peer-to-peer. Apa itu menggunakan model liquidity pool? Itu tuh artinya semua dana yang disimpan oleh para user atau pengguna akan masuk ke dalam salah satu kolam, mungkin kolam likuiditas untuk setiap jenis asetnya. Nah, dari kolam itu peminjam akan menarik dana, dapat menarik dana. Nah, itu membuat likuiditas tuh tersedia kapanpun, nggak harus nunggu misal lender yang tertentu atau timing-timing tertentu. Lalu ada A token. Nah, saatnya itu saat kita nyimpan aset ke AV, kita tuh akan dapatkan yang namanya A token. Misalnya AETH. Jika kita menyimpan ETH, A token ini tuh mungkin akan bertambah secara terus-menerus, mencerminkan bunga yang juga didapatkan. Nah, sistem itu enggak seperti yang namanya staking yang harus diklaim gitu. Bunga itu bisa langsung muncul langsung secara otomatis pada saldo e-token kita. Itu disebut interest bearing.
token model. Mungkin modelannya seperti si bank yang itu tuh otomatis nggak perlu kita harus klaim-klaimin secara manual. Ini tuh bakal otomatis sesuai persentase atau rate-nya. Lalu ketiga ada interest rate model. AVE itu menggunakan model bunga dinamis yang mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Jika misalnya banyak banget yang minjam atau banyak peminjam, bunga akan naik. Jika sedikit yang minjam, bunga akan turun. Nah, AVE itu memiliki dua jenis bunga. Pertama, variable rate, berubah-ubah sesuai market, sesuai kondisi atau sesuai timing. Lalu stable rate, ini tuh sesuai namanya stable, ini tuh cenderung lebih konsisten. Nah, borrower tuh atau peminjam bisa mengganti tipe bunga tuh kapan aja sesuai yang mereka mau. Jadi ini tuh bisa lebih fleksibel lagi. Nah, keempat, collateral and loan to value atau LTV. Untuk peminjam, user tuh harus cetor kolateral dengan nilai yang lebih besar dari pinjaman. Setiap aset memiliki LTV yang berbeda, misalnya ETH. Memungkinkan tuh mereka itu tuh punya LTV yang lebih besar 75%. Artinya itu kalau misalnya deposit $1.000, ETH tuh bisa menggunakan untuk meminjam 7.000 maaf $750 stablecoin. Sini kelima ada health factor. Ini tuh ada sistem penilaian keamanan. Jika health factor berada di atas posisi 1.0, maka ini tuh posisinya aman. Jika turun, maksudnya di bawah 1.0, ini tuh dapat likuidasi. Nah, itu bagian sering membuat pengguna atau kita tuh sering kehilangan kolateralnya tanpa sadar. Lalu ada liquidity system. Ini tuh misalnya jika harga kolateral turun drastis, drop gitu, atau mungkin pinjamannya yang terlalu besar, maka protokol tuh akan namanya melikuidasi sebagian aset kita. Nah, liquidator itu akan membayar hutang teman-teman dan mendapatkan sebagian dari kolateral teman-teman sebagai yang namanya insentif. Lalu ketujuh ada governance token dari AVE ini. Nah, token AVE ini tuh digunakan untuk voting mengenai keputusan-keputusan penting protokol termasuk misalnya perubahan parameter bunga, penambahan aset baru atau mungkin hingga pembaruan sistem atau update software atau hardware gitu. Nah, fitur tambahan HP. HP itu memiliki beberapa inovasi penting yang membedakannya dari platform lainnya. Satu, flash launch. Ini tuh salah satu fitur paling revolusioner. Flash launch tuh memungkinkan kita meminjam dalam jumlah besar tanpa kolateral. Dengan syarat itu seluruh transaksi itu bisa diselesaikan dalam satu blok transaksi. Fitur ini tuh banyak digunakan oleh trader-trader gitu, lalu developer dan smart contract engineer. Lalu ada multi-chain ecosystem. Ini tuh AVE berjalan tidak hanya di Ethereum, tetapi juga di Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, dan mungkin banyak lainnya. Nah, ini tuh ningkatin kecepatan dan mengurangi biaya gas. Lalu ada delegate credit. Ini tuh di versi terbaru pengguna dapat mendelegasikan borrowing power mereka kepada pihak lainnya. Artinya bisa memberikan hak meminjam kepada pengguna lain tanpa harus memberikan aset kita secara langsung. Nah, di sini bakal ada contoh use case nyata dari AP. Nah, untuk membuat penjelasan mungkin lebih konkret atau lebih jelas, mari kita bakal bahas beberapa contoh dari penerapan AP yang udah mungkin saya research sebelumnya sedikit. Pertama itu mempertahankan aset sambil mendapatkan likuiditas. Nah, misalnya ketika seorang memiliki Ethereum atau ETH, dia tuh bakal percaya ini tuh ETH-nya akan naik atau uh, ibaratnya uh, harta dia akan naik. Nah, daripada menjual Ethereum itu tuh dia bakal pasti deposit ke AVE dan meminjam stablecoin untuk kebutuhannya sendiri sesuai tujuannya. Lalu passive income dari lending ini tuh pemilik aset dapat menyimpan token di F. Nah, dan juga bakal terima bunga secara otomatis tanpa harus lakuin apapun, benar-benar otomatis. Lalu ada leverage yield farming, ini tuh beberapa pengguna bisa minjam aset dari AP lalu menggunakannya di platform lain untuk strategi yield farming yang mungkin ibaratnya lebih agresif. Nah, trader profesional atau mungkin keempat itu arbitrage menggunakan flash loan. Trader profesional menggunakan flash loan untuk peluang arbitrase lintas DEX tanpa modal besar. Nah,
Sini bakal ada risiko dan kekurangan AP. Walaupun mungkin AP memiliki banyak tadi keunggulan-keunggulan, tapi kita juga harus objektif ya untuk membaca mengenai risiko-risikonya. Pertama, risiko likuidasi. Ini tuh harga kolateral yang tiba-tiba jatuh dapat menyebabkan likuiditasinya otomatis. Banyak pengguna kehilangan akses karena nggak paham tadi yang namanya health factor. Lalu ada smart contract risk. Ini tuh meskipun AV diaudit secara ketat, nggak ada smart contract yang benar-benar minim minim resiko atau bebas resiko. Pasti ada walaupun seminimal minimalnya. Ada resiko pasar atau yang ketiga, ini tuh volatilitas kripto yang tadi dari pasar itu ekstrim dapat sehingga dapat membuat posisi peminjam itu eh, tidak aman. Pinjaman cepat tuh jadi nggak aman. Lalu ada biaya gas di Ethereum layer satu biayanya tuh bisa tinggi banget. Namun solusinya tuh ada di chain lain seperti Polygon. Kompleksitas. Nah, apa itu bukan platform yang cocok bagi pengguna yang namanya dia tuh ibaratnya nggak paham mekanisme pinjaman, asal dia tuh seperti asal aja, nggak tahu resikonya, nggak tahu teknisnya dan lain sebagainya. Lalu dari kolateralnya juga dia nggak paham dan resiko leverage tersebut. Mungkin sebagai penutup, demikian juga pembahasan lengkap mengenai AP ini. Kita juga tadi udah bahas mengenai AP, terus cara kerjanya, protokolnya bagaimana, fitur-fiturnya tadi seperti fitur penting kayak tadi salah satunya itu ada flash loans dan e-token, lalu mekanisme pinjamannya, lalu manfaatnya, serta resiko yang perlu kita tanggulangi atau mungkin kita hindari atau kita seminimal-minimal mungkin jangan di tempuh resiko tersebut. Nah, dari itu AP juga merupakan salah satu fondasi penting dalam dunia DeFi. Protokol itu bisa membangun jembatan antara konsep pinjaman tradisional dan teknologi blockchain yang sepenuhnya itu terdesentralisasi. Semoga dari penjelasannya itu bisa membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mengenai ekosistem DeFi tersebut, khususnya dari platform AP. Nah, terima kasih udah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.